Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Utama Saputra dengan NPM 2405040030 akan mempresentasikan model yang sudah saya buat, yaitu deteksi cyberbullying pada teks bahasa Indonesia menggunakan algoritma support vektor mesin atau SVM dan naive Bayes dengan pendekatan CRISP-DM. Sebelumnya kita harus tahu dulu alasan kenapa kita membuat model tersebut. Jadi alasan saya membuat model ini yaitu karena meningkatnya cyberbullying pada media sosial akhir-akhir ini. Kemudian tujuan saya membuat model ini yaitu sebagai alat klasifikasi sebuah komentar dari suatu konten media, apakah itu termasuk bullying atau non bullying. Selain menentukan tujuan, kita harus tahu juga manfaat dari model yang kita buat. Jadi model yang saya buat ini memiliki manfaat, yaitu membantu penyaringan komentar pada suatu konten di media sosial. Lanjut ke data understanding. Jadi untuk membangun sebuah model diperlukannya dataset sebagai eh, bahan untuk melatih dan juga mencoba atau testing suatu model yang kita buat. Di sini saya menggunakan dataset Clean Indonesian Cyberbullying dataset yang saya ambil dari website Google dengan jumlah data sebanyak 2066 baris data teks. Kemudian dataset ini memiliki 4 fitur, yaitu label, clean text, string, dan juga encode label. Tapi pada model ini saya hanya menggunakan satu fitur, yaitu clean text dan encode label sebagai target. Selanjutnya kita menentukan target. Saya sudah beritahu tadi bahwa target dari model ini adalah encode label atau label yang hanya berisi angka 0 dan juga 1. Maksudnya 0 itu adalah kata yang termasuk dalam kelompok bullying, sedangkan 1 adalah kata yang tidak mengandung bullying, tidak masuk ke kelompok bullying, seperti itu. Kemudian dataset ini memiliki distribusi 55% data teks itu masuk ke bullying, sedangkan 45% masuk ke non bullying. Terlihat data hampir seimbang, tidak jomplang sebelah lah, tidak berat sebelah. Setelah itu kita melakukan data preparation atau persiapan data sebagai bahan untuk melatih dan juga mengetes sebuah model yang kita bangun. Pada model ini yang saya lakukan pertama kali adalah label flip atau membalikan label. Yang tadinya 0 itu maksudnya adalah bullying dan 1 adalah non bullying, sekarang saya balik menjadi 0 itu memiliki maksud non bullying dan 1 memiliki maksud bullying. Tapi sebelum melakukan label flip, saya sudah melakukan pengecekan missing value pada dataset yang saya gunakan ini, dan untungnya tidak terdapat missing value pada dataset yang saya gunakan. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu text processing. Text processing adalah pembersihan teks dengan mengubah huruf menjadi kecil atau case folding, serta menghapus URL, mention, hashtag, angka, tanda baca, dan karakter yang tidak diperlukan seperti emoji atau simbol-simbol lainnya. Setelah kita melakukan text processing, kita melakukan split data. Jadi di sini
pembagian data menjadi 80% sebagai data latih atau data training dan 20%-nya dilakukan untuk data testing atau data uji yang digunakan untuk mengetahui performa dari model yang kita bangun. Setelah itu kita melakukan TF IDF vectorize. Nah, di sini adalah proses yang paling penting untuk untuk membangun sebuah klasifikasi dari dataset teks, ya data teks gitu. Jadi TF IDF vectorize itu adalah pengubahan teks menjadi vektor numerik berdasarkan tingkat kepentingan setiap kata agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Maksudnya adalah intinya di sini tuh kita mengubah teks menjadi sebuah angka atau nilai. Semakin dekat dengan 1 berarti kata tersebut memiliki persentase tinggi masuk ke kelompok bullying, seperti itu. Dan langkah terakhir yang saya lakukan adalah smooth atau penyeimbangan data pada setiap kelas dengan membuat sampel sintetis pada kelas minoritas sehingga model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Di proses ini terjadi pembuatan sampel sintetis atau data yang digunakan, data yang dibuat hanya untuk menyeimbangkan kedua kelas. Seperti tadi kan terlihat 55% itu diidentifikasi, 55% itu masuk ke data bullying, sedangkan 45% kan ke non bullying. Nah, itu kan tidak seimbang itu di situ. Jadi di proses ini kita seimbangkan menjadi 50% itu bullying dan 50% lagi itu non bullying, supaya persentase munculnya output klasifikasi dari model ini itu tidak condong ke bullying terus, seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke hal yang paling penting, yaitu modeling. Pada penelitian ini saya menggunakan 2 model. Yang pertama itu adalah support vector machine atau SVM, dan juga naive Bayes sebagai kompetitor dari SVM. Perbedaan yang paling jelas ya yang sudah saya ketahui setelah melakukan pembuatan model ini adalah SVM bekerja dengan mencari batas pemisah terbaik antara data cyberbullying dan non-cyberbullying. Sedangkan naive Bayes mengklasifikasikan data berdasarkan perhitungan probabilitas setiap kata. Jadi naive Bayes itu mengklasifikasikan data berdasarkan proses TF IDF vectorizer. Nah, kedua model kemudian dibandingkan untuk mengetahui algoritma yang memberikan performa terbaik dalam mendeteksi cyberbullying. Setelah kita melakukan modeling, kita harus mengevaluasi kedua model yang kita bandingkan. Nah, di sini terlihat SVM memiliki akurasi 89,86%, sedangkan naive Bayes 90,34%. Artinya naive Bayes memiliki performa yang lebih baik dari SVM walaupun hanya berbeda beberapa poin saja, tidak terlalu banyak. Kemudian SVM memiliki precision 88,11 dan naive Bayes memiliki 88,21%. Selanjutnya recall, SVM memiliki 94,30%, kemudian naive Bayes memiliki 95,18,
untuk F1 score, F1 score 91 SPM, F1 score SPM memiliki 91,10% dan live bias 91,56%. Dan yang terakhir ROCAUT SPM memiliki 95,59%, sedangkan live bias memiliki persentase 95,77%. Nah, di sini terlihat dua confusion metric. Yang sebelah kiri adalah confusion metric dari SPM dan sebelah kanan adalah confusion metric dari naive Bayes. Terlihat di sini dua model tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan, hanya memiliki perbedaan prediksi pada data bullying. Jadi di sini di model SPM data bullying yang diprediksi non bullying ada 13, sedangkan di naive Bayes data bullying yang diprediksi di non bullying hanya 11, hanya berbeda 2 poin saja. Nah, di sini sudah terlihat model yang sudah saya deploy, yaitu deteksi cyberbullying, aplikasi untuk mendeteksi apakah suatu komentar termasuk cyberbullying atau bukan. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menggunakan aplikasi ini yaitu memilih algoritma terlebih dahulu, apakah kita akan menggunakan SPM atau naive Bayes. Di sini saya memilih naive Bayes karena terlihat tadi perbandingan antara SPM dan naive Bayes sedikit unggul, walaupun hanya berbeda selisih poin saja dari SPM untuk akurasinya. Kemudian kita memasukkan contoh komentar pada sebuah konten yang ada di media sosial saat ini. Contohnya nah, setelah kita memasukkan contoh komennya, kita klik button prediksi. Nah, model mengidentifikasikan kata yang saya masukkan ini sebagai cyberbullying, dan itu memang benar, kata yang saya masukkan ini masuk ke cyberbullying. Sedangkan kita masukkan lagi komentar pujian. Model mendeteksi bahwa komen yang saya masukkan ini tidak mengandung unsur cyberbullying dan masuk ke kelompok non cyberbullying, itu. Dan begitulah sedikit penjelasan deployment atau demo dari model yang sudah saya buat. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik pada penelitian kali ini adalah naive Bayes yang didasari dari hasil evaluasi yang memiliki akurasi sebesar 90,34%, kemudian 95,18% untuk recallnya, dan F1 score sebanyak 91,56% dan ROCAUC 95,77%, sedikit lebih tinggi dibandingkan SPM. Tingginya nilai recall menunjukkan bahwa naive Bayes lebih mampu mendeteksi komentar cyberbullying sehingga lebih sedikit komentar bullying yang terlewat. Oleh karena itu, naive Bayes dipilih sebagai model yang paling sesuai untuk dataset yang saya gunakan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.